Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kasih Anugerah Cempaka Putih Timur Jakarta, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Mari dari kediaman kita masing-masing berpakaian rapi, menyiapkan hati kita untuk beribadah. Hari ini Minggu tanggal 1 Agustus 2021. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari salah satu jemaat kasih anugerah dari Randy Sega. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Ku kagum akan cinta-Mu, ku kagum akan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Kalau Engkau telah memelihara kami hingga sampai hari ini, sesaat lagi umat-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu kami semua diubahkan dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu menyambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi
Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengandalkan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, pasti diri kita sering mendengarkan kata-kata mengandalkan Tuhan. Tetapi apakah diri kita telah mempraktekkan dari kata mengandalkan Tuhan itu? Mungkin sudah ada yang melakukannya dalam mengandalkan Tuhan itu. Mungkin juga hanya sekedar berkata di mulut saja, saya mengandalkan Tuhan, tetapi tidak pernah menjalankan sesuai firman-Nya, sesuai imannya di dalam mengandalkan Tuhan itu. Jika kita mengandalkan Tuhan, pasti kita mempercayai sepenuhnya diri kita kepada Tuhan. Apakah arti dari mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan artinya kita tidak berharap kepada yang lain, kecuali pada Tuhan yang kita percayai di dalam setiap aspek di hidup kita tanpa kecuali. Dan kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan menggantung harapan kita kepada apapun dan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan yang kita yakini mampu dan sanggup menolong kita. Mengandalkan Tuhan, siapakah di dalam hidupmu yang kamu percayai? Orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang percaya tidak ada yang lain, cuma satu pribadi, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Hanya Dia yang pantas, layak, dan mampu kita andalkan, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Berbahagialah orang yang menomor satukan Tuhan, Tuhan sumber segala berkat. Berbahagialah jika kita orang yang menomor satukan Tuhan, Tuhan sumber segala berkat itu. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatin orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Berarti kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, pasti ada jalan keluar di dalam persoalan di hidup kita dan keluarga kita. Diri kita pasti ditolong dan diberkatinya. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Jawabannya, jika kita mengandalkan kekayaan kita, kekayaan itu bisa lenyap. Kedua, jika kita mengandalkan kekuatan kita pun beransur-ansur akan pudar dan loyo. Yang ketiga, jika kita mengandalkan otak kita juga akan termakan usia, akhirnya tumpul dan pikun. Yang keempat, semua yang kita andalkan di dunia ini semuanya itu bisa lenyap dalam sekejap saja. Yang kelima, dan juga jika kita mengandalkan manusia, manusia pun suatu saat dia akan membuat diri kita kecewa. Karena itu jangan sekali-kali kita mengandalkan manusia. Yesaya 2 ayat 22, janganlah berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Ternyata manusia itu bisa lenyap seperti embusan napas, sekejap saja hilang. Bagaimana tindakan orang mengandalkan Tuhan setiap hari? Apakah tindakan orang yang mengandalkan Tuhan setiap hari? Poin pertama, dirinya selalu ingin mencari wajah Tuhan. Artinya dengan berdoa senantiasa. Mencari wajah Tuhan dengan berdoa. Karena doa adalah napas kehidupan orang percaya. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, berarti kehidupan rohani kita masih hidup dan sehat. Doa seumpama oksigen yang membakar energi itu di tubuh kita, di tubuh rohani kita maksud saya. Jadi kembali lagi, karena doa adalah penapas kehidupan orang percaya. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, berarti kehidupan rohani kita masih hidup dan sehat. Doa seumpama oksigen yang membakar energi di tubuh rohani kita. Jadi jika kita orang Kristen hidup tanpa berdoa, sama juga mustahilnya dengan hidup tanpa bernapas. Kira-kira adakah orang hidup tanpa bernapas? Tidak ada, bukan? Karena itu kalau kita tidak berdoa, berarti kita juga mati rohaninya. Karena doa adalah sumber kehidupan orang percaya. Waktu kita berdoa, berarti kita menunjukkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, yaitu Tuhan yang dapat kita andalkan di hidup kita ini. Dan setiap kali kita berdoa, dengan otomatis ada kekuatan baru yang kita beroleh. Ada kekuatan dari surga yang memberi kita kekuatan di dalam kehidupan kita, kekuatan yang baru. Karena jika kita berdoa kepada Tuhan, menunjukkan bahwa diri kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat mempercayai, yang dapat kita percayai, dan hanya Dialah yang sumber penolong di hidup kita. Ingat, doa mempunyai kekuatan yang dahsyat
untuk mengetuk hati Tuhan. Sebab Tuhan tidak jauh, Dia hanya sejauh doa. Bagaimana tindakan orang yang mengandalkan Tuhan setiap hari? Yang kedua, dirinya ini selalu mencari firman Tuhan yang hidup. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, waktu kehidupan kita sehari-hari berjalan sesuai selaras dengan firman Tuhan, pasti kehidupan kita dipenuhi dengan sukacita dan tidak banyak hambatan. Semuanya pasti baik-baik saja dan berkatin oleh Tuhan dalam rohani maupun jasmani. Kekuatan di hidup kita adalah firman Tuhan. Jiwa dan roh kita akan mendapat kekuatan yang baru, sehingga kekuatan dan ketakutan kita hilang diganti oleh sukacita yang luar biasa, sehingga tubuh kita selalu sehat karena diri kita selalu gembira. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena kita sering berdoa, jiwa dan roh kita ini penuh kekuatan, penuh sukacita dan sejahtera, sehingga kita punya hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Yang ketiga, bagaimana tindakan orang yang mengandalkan Tuhan setiap hari? Yang ketiga, dirinya pasti punya iman yang teguh, kuat, dan tahan uji. Bagi orang percaya, kita harus punya iman yang teguh. Walaupun soalan di hidup kita silih berganti, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong diri kita selalu dan dengan keluarga kita semuanya. Bagi orang percaya, kekuatan hidupnya adalah imannya. Karena imannya lah yang menghadirkan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Sekali lagi saya katakan, sebagai orang percaya, kekuatan hidupnya adalah imannya. Karena imannya lah yang menghadirkan Yesus Kristus dalam kehidupannya, sehingga damai sejahtera selalu ada dalam dirinya dan keluarganya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupkan sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita harus ingat bahwa sumber hidup kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bukan yang Tuhan di kolong jembatan, bukan yang di bawah pohon, bukan Tuhan-Tuhanan, tetapi Tuhan yang hidup. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kita harus percaya dan beriman, berharap dan menyerahkan total diri kita dan keluarga kita kepadanya. Demikian firman Tuhan. Kita harus lakukan dengan mengandalkan Tuhan. Kesimpulannya, orang yang mengandalkan Tuhan setiap hari tindakannya selalu ingin mencari Tuhan, yaitu berdoa. Kedua, selalu ingin mencari firman Tuhan yang hidup. Yang ketiga, pasti diri punya iman yang teguh dan kuat dan tahan uji. Demikian firman Tuhan. Kita jangan lupa, tiap keadaan apapun, persoalan apapun, suka duka dan masalah, tidak ada masalah, kita tetap harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Roh Kudus, puji syukur dan terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami, memberi kami keterangan, pengertian bahwa hidup kami harus mengandalkan Engkau. Karena Engkau-lah segala-gala buat hidup kami Tuhan. Karena itu kami harus rajin-rajin berdoa mencari Engkau, intim dengan Engkau, dan juga mencari dengar firman-Mu dan membaca firman-Mu Tuhan, untuk menambahkan kami lebih kuat mengandalkan Engkau, dan diri kami punya iman yang teguh dan kuat Tuhan di dalam Engkau, sehingga kami ada goncangan apapun masalah, kami kuat tetap mengandalkan Engkau, dan kami Tuhan dipimpin, dijaga, diberkati kehidupan kami bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan semua hidup kami dan keluarga kami, dan juga saudara-saudara kami seimani semuanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Allah Bapa yang hamba panggil dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari patut mengucap syukur atas firman-Mu. Bila mana diingatkan bahwa dalam
hidup sehari-hari kami dalam suasana pandemi selama ini. Kami semua diingatkan untuk tidak mengandalkan kemanusiaan kami, namun kami selalu hanya berbuat denganmu untuk mengandalkanmu Tuhan, sehingga melalui firman-Mu dan seizin-Mu hamba-Mu semua yang mendengar firman pagi ini dapat melewati masa-masa pandemi dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati.